Assalamualaikum, saya Dwi Putri Anjani dari 12 IPA 5. Di sini saya akan menceritakan sinopsis novel Roro Mendut karya Y.P. Mangunwijoyo. Novel ini adalah novel pertama dari trilogi Roro Mendut karya Y.P. Mangunwijoyo. Berlatar zaman Mataram, novel ini menceritakan pasca terjadinya perang antara Pati dan Mataram. Dengan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Wirobunu dan Pati yang dipimpin oleh Adipati Pranggolo. Bersamaan dengan tumbangnya Adipati Pranggolo-Dipati, seluruh harta dan wanita Adipati diboyong ke Mataram sebagai rampasan perang. Begitu juga dengan Mendut dan dua dayangnya yaitu Genduk Duku dan Nyi Semongko. Jauh sebelum perang antara Pati dan Mataram berkobar, Mendut merupakan seorang gadis pantai yang tinggal di kampung nelayan Teluk Cikal, pantai utara Jawa bersama pamannya Siwa. Mendut merupakan gadis gesit, lagi cekatan. Dia begitu panas menjadi nelayan, bukan seorang nahkoda. Tetapi karena Adipati Pranggolo menaruh hati padanya, diboyonglah Roro Mendut ke Kadipaten untuk dijadikan selir. Belum sempat dijadikan selir, Adipati Pranggolo didesas-desuskan akan memberontak terhadap Mataram. Hal itu langsung dihadiahi amukan dari Tumenggung Wirobunu dan bala tentaranya. Wirobunu pulang membawa kemenangan dan harta rampasannya begitu banyak. Dasar Raja menawarkan hadiah untuk Wirobunu sebagai tanda terima kasih atas jasanya membawa kemenangan terhadap Mataram. Wirobunu hanya membawa satu perempuan, yaitu Roro Mendut, untuk dijadikan selir. Karena Roro Mendut, Genduk Duku, dan Nyi Semongko adalah satu paket, maka ketika Roro Mendut diboyong ke Puri Wirobunu, itu juga disertai oleh dua dayang setianya. Namun, pada saat sampai di Puri Wirobunu, Mendut malah menolak Wirobunu mentah-mentah. Bukan dikarenakan Wirobunu sudah tua bangka, tapi karena hati Roro Mendut sudah tertambat pada seorang pemuda Pekalongan yang dititipkan kepada pamannya untuk dijadikan seorang yang mandiri oleh ibunya. Lanjut ke cerita, bukan Wirobunu namanya jika dia menyerah dengan penolakan Mendut. Berbagai cara ia lakukan supaya Roro Mendut menyerah dan tidak bisa menolaknya. Bahkan dia sampai meminta pajak harian dari yang tadinya 3 real hingga 20 real hanya untuk membuat Roro Mendut menyerah dan menerima ajakannya untuk menjadi selir. Roro Mendut menolak untuk menyerah. Ia bahkan sampai berjualan rokok dengan dua dayangnya di pasar untuk membayar pajak Wirobunu. Nyi Ageng merupakan istri utama dari Wirobunu. Nyi Ageng dan beberapa selir Wirobunu awalnya tidak suka dan membenci Mendut. Namun lambat laun mereka juga menaruh iba kepada Mendut. Sekuat tenaga mereka membujuk Wirobunu untuk tidak terlalu keras terhadap Mendut. Tetapi tentu saja semua nasihat mereka tidak didengarkan oleh Wirobunu. Hingga suatu hari Roro Mendut memutuskan lari bersama Pronocitro yang dihadiahi amukan dari Wirobunu. Wirobunu meminta seluruh pasukannya untuk mengejar dua orang itu dan menangkapnya. Sungguh memalukan, bukan? Seorang Tumenggung Wirobunu sampai menurunkan bala tentaranya untuk menangkap dua orang saja. Tetapi dikarenakan Tumenggung Wirobunu sudah sakit hati dikarenakan penolakan Mendut, Wirobunu sampai gelap mata. Bahkan ia sampai membunuh Pronocitro dan Roro Mendut, dan jasad keduanya hanyut terbawa air laut. Novel Roro Mendut juga mempunyai unsur intrinsik. Yang pertama itu tema. Tema novel ini adalah kisah percintaan antara Mendut dan Pronocitro. Yang kedua itu latar. Di novel ini
latar pertama yaitu Kampung Nelayan Teluk Cikal, dan yang kedua Kadipaten sampai ke Kerajaan Mataram. Yang ketiga tokoh. Yang pertama itu pasti Roro Mendut, yang kedua Pronocitro, yang ketiga Tumenggung Wiraguna, yang keempat Raja Mataram, yang kelima Siwa. Itu yang sering disebutkan dalam cerita. Alur yang dipakai dalam cerita ini yaitu alur maju dari Mendut di Kampung Nelayan Teluk Cikal hingga Mendut meninggal. Sudut pandang yang dipakai dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga karena lebih sering memakai kata dia dan mereka. Yang ke-7 adalah penokohan. Roro Mendut sendiri mempunyai watak yang pemberani, gadis pemberani. Pronocitro adalah pemuda mandiri. Adipati Pranggola adalah seseorang yang berambisi. Begitu juga dengan Wiraguna. Raja adalah orang yang dermawan dan Siwa adalah orang yang baik hati. Amanat yang ada di dalam novel ini adalah jadilah wanita yang tangguh dan teguh akan pendirian, dan jadilah pasangannya setia kepada pasangannya. Oke, segitu saja dari saya. Putri Anjani. Saya pamit undur diri. Maaf apabila ada kesalahan kata dan